warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwina Sunasri, NIM 1056411067119 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unisma Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan hasil resum saya pada buku ini, yaitu pengaruh dualisme sistem pemerintahan. Nah, adapun juga pengaruh terhadap berjalannya sebuah sistem pemerintahan. Yang pertama, menimbulkan multitafsir. Muhammad Mahfud MD berpendapat bahwa sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 lama adalah sistem pemerintahan presidensial. Mengapa demikian berpendapat seperti ini? Karena melihat kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial saja. Dan selanjutnya, Jimli, Asid Kiden, Ismail Suni mengakui Undang-Undang Dasar 1945 lama menganut dualisme sistem pemerintahan. Dan selanjutnya, Bagirmanan mengakui juga dualisme sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 lama karena sistem pemerintahan yang lebih menonjol ciri-ciri sistem pemerintahan presidensialnya. Pendapat Bagirmanan itu didukung oleh Andi Hamid S. At-Tamimi yang mengatakan sistem pemerintahan presidensial yang murni tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja, melainkan di Indonesia juga. Nah, beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang 1945 lama menganut sistem pemerintahan presidensial. Menimbulkan konflik antar lembaga negara. Dualisme sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 lama tidak hanya menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, tetapi merambah pada pemahaman penyelenggara negara, seperti yang pernah terjadi pada DPR dan MPR dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemerintahan sebelum Presiden Abdurrahman bukan anggota DPR atau MPR yang berbeda pendapat dengan Presiden tentang sistem pemerintahan negara yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pendapat antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR atau MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 lama terjadi jika DPR mengajukan hak interpelasi. Nah, sedangkan menurut penulis, Raji Gupron tidak menyebutkan pendapat demikian wajar, karena dia tidak menyebutkan alasan interpelasi. Nah, kembali kepada persoalan perbedaan pendapat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 lama, nampak dalam kehidupan kenegaraan Indonesia, khususnya pada periode pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Nah, berpengaruh pada jalannya pemerintahan sekarang itu, kala itu pemerintahan itu tidak berjalan dengan efektif karena stabilitas politik yang tidak ada. Dan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang sistem pemerintahan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, maka diperlukan ketegasan dan kejelasan di Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk sistem pemerintahan apa yang dianut oleh Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah tadi hasil resum saya yang saya dapat dari buku ini, yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia.